Oke, selamat pagi semuanya ya. Om Baik, Swastiastu. Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, hari ini kita akan memulai aktivitas kita kembali ya setelah 2 minggu kita rehat, kita libur Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bisa ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk kalian yang beragama Hindu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita yang bab 2 tentang persamaan kuadrat. Jadi materi kita yang pertama untuk akar dan bentuk pangkat sudah berakhir kemarin. Jadi sekarang kita masuk ke bab 2 ya, materi yang baru. Jadi materi ini adalah materi yang baru kalian dapatkan nih sebagai materi baru yang belum pernah kalian dapatkan di kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 sebelumnya. Dan nanti lanjutannya ini kalian dapatkan di SMA ya. Di SMA. Jadi sekarang kita belajar dasar-dasar persamaan kuadrat dahulu. Setelah itu kelanjutannya atau memperdalamnya lagi for the deepest material you will get in the senior high school ya. Oke. Let me to share my screen. Jadi kalian bisa off-kan kamera kalian, tetapi dengan catatan kalian juga jangan main-main ya. Jangan hanya diaktifkan saja, tetapi kalian perhatiannya kemana-mana atau bahkan nanti main game jangan ya. Silahkan, saya minta waktunya 1,5 jam. Sama kalian saya meminta ini 1,5 jam, luangkan waktu sebentar saja ya. Kalian ikuti pembelajaran ini dengan baik karena nanti materi ini adalah materi penentu ya. Jadi kalian akan ada PTS, ada UAS ya. Jadi di sana kemungkinan tidak akan banyak saya bisa bantu karena itu mencerminkan usaha kalian dari masa pandemi ini, bagaimana kalian belajar ya. Dan ingat kembali apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa nilai raport itu nanti menentukan kemana kalian ditempatkan ketika di SMA ya. Kalau kalian nilainya bagus ya gampang kalian dapat sekolah-sekolah yang kalian inginkan gitu ya. Bukan saya menakuti, tapi itulah realnya sekarang. Mulai tahun ajaran kemarin pendaftaran ke SMA itu sepenuhnya dihandle oleh provinsi dan menggunakan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 ya, rata-ratanya. Jadi ingat, baikkan cara belajar kalian di semester ini ya. Oke, sekarang saya akan share screen. Jadi saya akan bagikan kok cuma satu ya. Sebentar. What's wrong? Swastiastu, Bu. Ya. Ya. Apanya? Gimana tuh? Apanya diminta? Oh gitu filenya. Oh ntar ya, masih meeting. Oh ya. Oke, ya. Let me share my screen. Oke, kita mulai pembelajarannya ya, persamaan kuadrat. Jadi di bab 2 ini kalian akan mempelajari tentang pengertian persamaan kuadrat dulu yang pertama ya. Jadi pengertian persamaan kuadrat, apa itu persamaan kuadrat ya, apa yang membedakan dengan persamaan-persamaan lainnya yang mungkin kalian sudah tahu di aljabar kemarin. Itu adalah persamaan linier gitu kan. Ada persamaan linier 2 variabel gitu ya, sistem yang kemarin. Ada persamaan kuadrat, ada persamaan kubik ya.
Kalau kubik, apa yang membedakan antara ketiga ini? Gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini. Kemudian setelah kita paham apa itu persamaan kuadrat, baru kita akan mencari akar dari persamaan itu sendiri. Ya. Setelah kalian bisa menentukan apakah akar persamaan kuadratnya itu ada atau tidak, atau memiliki atau tidak, di jumlahnya berapa, kalian baru menentukan apa saja akar-akarnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu bentuk umum persamaan kuadrat, ya. Kemudian akar dari persamaan kuadrat, kemudian banyak akar persamaan kuadrat. Oke. Setelah itu baru kita mencari akar-akarnya, ya. Nah, oke, bentuk umum persamaan kuadrat, saya akan hapus dulu yang ini. Ctrl E. Oh, ini kok tidak bisa dihapus ini. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat, ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya. Jadi ini persamaan umum dari persamaan kuadrat. Ya, bentuk umum, ya, bentuk umumnya. Dengan ini syaratnya A, B, C adalah bilangan real, ya. Bilangan real artinya bilangan di dalamnya itu masuk bilangan bulat, positif, negatif, 0, dan bilangan pecahan itu ya bilangan rasional. Kemudian untuk A tidak sama dengan 0. Nah, coba saya bertanya sekarang, bagaimana kalau A-nya sama dengan 0 sekarang di sini? Misalkan kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau A-nya itu sama dengan 0, gimana? Kalau A sama dengan 0, maka ini kan masuk ke sini ya, substitusi nilai A sama dengan 0 ke persamaan. Jadi 0x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, gitu ya. Jadi 0 kali x kuadrat jadinya 0 di sini kan. Tambah bx plus c sama dengan 0. Sehingga ini menjadi bx plus c. Apakah ini berubah bentuk? Ya, tentu saja, ya. Kalau dia persamaan kuadrat, maka kita lihat pangkat tertinggi dari koefisien x-nya, ya. Koefisien x-nya ini memiliki pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya itu sama dengan 2, ya. Kalau pangkat tertingginya tidak sama dengan 2 atau dalam artian kurang dari 2 atau lebih daripada 2, itu bukan persamaan kuadrat lagi, ya. Nah, contohnya ini. Pangkat tertingginya ini berapa? Setelah A sama dengan 0. Pangkat tertinggi x-nya itu adalah 1, ya. Sehingga ini kita sebut sebagai persamaan linear, ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan linear, bukan persamaan kuadrat lagi, gitu, ya. Nah, itu yang membedakan. Kalau persamaan linear, maka pangkat x-nya itu paling tinggi atau paling besar itu pangkat x tertingginya itu sama dengan 1. Kalau persamaan kuadrat, pangkat tertingginya itu sama dengan 2. Kalau persamaan kubik, itu pangkat tertinggi sama dengan 3, ya. Itu. Nah, coba dipahami dulu. Nah, coba dipahami. Ya. Ya, itu ya. Jadi ini. Jadi kalau persamaan linear, pangkat tertingginya itu 1. Ini contohnya. Contohnya persamaan linear ini, nah, saya kasih contoh x plus 3 sama dengan 0, ya. Misalnya contohnya seperti ini, x plus 3 sama dengan 0. Kalau persamaan kuadrat contohnya ya misalkan begini, x kuadrat tambah
3x tambah 3 sama dengan 0 ya. Kalau persamaan kubik ya contohnya seperti ini. X pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini contoh aja ya. Jadi ini kalian bisa lihat pangkat tertinggi dari persamaan kubik itu adalah 3. Kemudian pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat itu adalah 2. Kemudian pangkat tertinggi dari persamaan linear itu adalah 1 ya. Jadi pada kesimpulannya yang membedakan antara persamaan linear, persamaan kuadrat, persamaan kubik maupun persamaan polinomial, jadi persamaan yang lainnya itu terletak pada pangkat tertinggi dari koefisien x-nya ya. Oke, lanjut. X itu disebut sebagai variabel ya. Ini di aljabar waktu kalian kelas 7 ya. Kemudian A-nya itu disebut dengan koefisien dari x kuadrat. Jadi ingat koefisien itu menandakan berapa banyak variabel itu. Misalkan kalau 2x kuadrat, maka x kuadratnya pasti ada 2 kan? X kuadrat tambah x kuadrat. Ini namanya koefisien. B itu disebut dari koefisien dari x ya. B itu disebut dengan koefisien dari x, kemudian C ini disebut dengan konstanta. Ya, konstanta. Ya, bilangan yang mengidentifikasi bahwa pangkat dari variabelnya itu adalah 0, ya, konstanta. Nah, ini penting sekali nanti kalian pahami untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Yang mana A, yang mana B, yang mana C. Ya, ingat bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, saya lanjutkan ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa saya lanjutkan. Ya. Kalian bisa pahami ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan beberapa persamaan kuadrat berikut ya. Nah, contohnya ini. Tuh, kok masih saya lupa menghapus ini, nggak bisa dihapus ternyata. Bentar ya anak ya, saya hapus dulu ininya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan persamaan kuadrat berikut ya. Nah, coba ini adalah contoh-contoh dari persamaan kuadrat. Kenapa? Karena variabelnya ini memiliki pangkat tertinggi atau pangkat tertingginya itu sama dengan 2 ya. Jadi kalau ini kan sudah jelas sekali ya. Kalau ini berarti kalian punya 2t kuadrat kalau dipanjangkan ya. T plus 0 sama dengan 0. Boleh kalian tulis seperti ini. Kalau ini mana jadinya? M kuadrat plus 0 kali M min 3 sama dengan 0. Boleh kalian tulis seperti ini ya. Kalau ini N kuadrat plus 0 kali N plus 0 sama dengan 0 gitu. Nah, bisa kalian tulis seperti ini. Jadi pada intinya A, B, C, D ini itu adalah persamaan kuadrat ya, bentuk dari persamaan kuadrat. Oke, seperti ini ya anak-anak ya. Saya rasa ini tidak sulit untuk dipahami. Jadi kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, akar-akar persamaan kuadrat. Jadi yang ini materi yang mungkin perlu mendapat perhatian lebih ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu artinya bilangan x atau nilai x yang nanti memenuhi persamaannya gitu ya. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan itu bernilai 0. Dalam artian begini.
ketika misalkan kita memiliki, anggaplah kalian memiliki persamaan linier ya, anggap persamaan linier biar gampang kalian memahami. Akan kalian anggaplah memiliki persamaan linier 3x plus 3 sama dengan 0. Kira-kira nilai x yang memenuhi ini apa saja? Gimana caranya mencari? Ini kalian cari dengan 3x sama dengan negatif 3 kan gitu ya. Maka x sama dengan negatif 3 per 3. Ini sama dengan berapa? Negatif 1. Nah, maka nilai x yang memenuhi adalah negatif 1. Nah, inilah disebut sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat, gitu ya. Jadi kalau dia persamaan linear karena x pangkat tertingginya itulah 1, maka akarnya paling banyak itu, atau akar paling banyak ya 1 gitu. Ya, akar realnya itu 1. Cuma 1 aja ada gitu. Kemungkinan juga dia tidak memiliki akar real gitu. Nah, sama seperti di persamaan kuadrat ini ya. Nah, jadi akar persamaan, ada yang baru masuk nih sebentar. Akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sebentar ya nak ya, ada yang masuk lagi temannya ini. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini dengan kata lain penyelesaian dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut gitu ya. Bentarnya ada yang baru masuk ini. Siapa lagi nih? Kok baru masuk? Oke, bagus sekali nih partisipasi dari kelas 9394 ini. Ya, kita lanjutkan ya. Ini oke, akar-akar. Nah, ini contohnya ya, selidikilah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Nah, coba kita tes ya. Yang pertama itu dia memberikan, bagaimana cara mentes, kita substitusi ya. Kita substitusi x1 x2 nya ini ke dalam persamaan ya. Oke, let we substitute the value of x1 and x2 into the equations ya. Ini namanya quadratic equations gitu ya. Quadratic equations. Ya, ini. Nah, akarnya ini kita sebut sebagai root ya. Akarnya kita sebut sebagai root or faktor ya, bisa katakan sebagai faktor. Oke. Bagaimana kita menentukan apakah x1 dan x2 ini memenuhi ya, kita tinggal substitusi ya. Nah, kita substitusi dulu x1 sama dengan min 2 gitu ya. Nah, ke persamaan A. Ke persamaan yang A. Nah, jadi ini kan persamaan A-nya x kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 0 ya. Seperti tadi, dia itu dikatakan sebagai penyelesaian atau sebagai akarnya apabila ruas kirinya ini akan menjadi 0 gitu ya. Kita buktikan atau kita tunjukkan sekarang apakah ruas kirinya ini menjadi 0 gitu ya. Jadi ini kita substitusi aja x-nya sama dengan negatif 2 itu. Negatif 2 kuadrat min 10 kali negatif 2 plus 16 sama dengan 0. Jadi negatif 2 kuadrat ini sama dengan 4 ya. Tambah 20 tambah 16 sama dengan 0. Itu ya. Jadi ini berapa nih? 4 tambah 20, 24 tambah 16, itu hasilnya adalah 40. Nah, 40 ini apakah sama dengan 0? Apakah sama? Tidak ya. Nah, 40 itu tidak sama dengan 0, maka x1 sama dengan negatif 2 ini bukan akar atau penyelesaian dari
PK yang A. Ya. Ngerti maksudnya? Jadi X1 ini bukanlah akar dari persamaan ini. Oke. Sekarang kita tes lagi yang X2 sama dengan 8. Let we check for the X2 is equal to 8. Ya. Oke, substitute it into the equations. Maka ini akan menjadi 8 kuadrat min 10 kali 8 ditambah 16 sama dengan 0. Maka ini adalah 64 dikurangi 80 ditambah 16 sama dengan 0. Boleh? Maka ini akan menjadi 64 dikurangi 80 itu sama dengan negatif 16 ya. Nah, ini tambah 16 sama dengan 0. Nah, 16 ditambah negatif 16 itu sama dengan 0. Nah, ini 0 kan? 0 sama dengan 0. Nah, kalau 0 sama dengan 0 ini memiliki pernyataan yang benar. Maka X sama dengan 8 itu memiliki pernyataan benar, atau ketika kita substitusi dia menyebabkan pernyataan ini benar, maka X2 sama dengan 8 ini adalah akar dari PK yang pertama. Jadi persamaan kuadrat yang pertama. Bisa dipahami ya? Nah, ini tinggal kalian ngeceknya pakai substitusi saja, gitu ya. Jadi substitusi atau ganti X-nya pakai bilangan-bilangan akar yang diketahui, ya. If you have identified the value of the roots or the factor, then you substitute to the quadratic equations. If you get the right answer, that's the root of the quadratic, ya, of the equations. Okay. Let me continue to the next slide, ya. Oke, sekarang kita akan menentukan berapa banyak akar persamaan kuadrat yang kita miliki, ya. Oke, kita bisa menentukan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu berapa dia memiliki akar, ya. Bisa 2, ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia x pangkat tertingginya itu 1, maka paling banyak dia akan memiliki 1 akar. Kalau persamaan x atau variabel, jadi pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2, maka dia akan memiliki 2 akar yang paling banyak, gitu ya. Paling banyak dia memiliki 2 akar. Kalau dia kubik, maka 3 yang paling banyak, 3 akar yang paling banyak akan dia miliki, gitu ya. Jadi kalau persamaan kuadrat dia bisa saja memiliki 2 akar, 1 akar, bahkan tidak memiliki akar sama sekali. Ya, jadi tetap semesta pembicaraan kita saat ini adalah bilangan real, ya. Kalau kita memakai semesta pembicaraan yang lebih besar, seperti kita gunakan bilangan kompleks, nanti tidak akan ada pernyataan ini. Jadi semua memiliki akar, cuma akarnya itu ada akar imajiner atau akar imajiner itu apa ya, yang tidak nyata, ya. Ada bilangan gini kompleks di sana, ya, ada akar negatif 1. Nah, itu biasanya. Tapi nanti ini kalau kalian sudah SMA atau kalian sudah menginjak bangku kuliah, baru nanti akan mendapatkan materi itu, ya. Kalau sekarang kita cukup bahasanya sampai di akar real saja, ya. Kita batasi sampai akar real. Maka kalau kita menggunakan semesta pembicaraan kita di akar real, kemungkinannya adalah memiliki 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar sama sekali, gitu ya. Siapa nih bilang nggak bisa masuk nih? Jangan di lift ya. Coba yang nanti saya akan gini. Saya akan kalau misalkan putus-putus suara saya, nanti saya akan convert ini videonya, nanti saya akan bawa ke YouTube-nya, ya. Nanti kalian bisa tonton lebih lanjut di YouTube-nya, ya. File close.
15 no. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Bagaimana menentukan apakah dia memiliki satu akar, dua akar, atau bahkan tidak memiliki akar? Bagaimana caranya kita menentukan? Ya, kita dengan mencari diskriminan dari persamaan itu ya. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat ya dapat dilihat dari diskriminannya. Ya, diskriminan itu ini. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka dari itu saya tadi bilang kalian penting sekali dapat mengidentifikasi berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Ya. Oke, maksudnya. Nah, setelah kalian tahu nilai D-nya berapa dari persamaan kuadrat yang kalian miliki, baru kalian bisa tentukan kalau dia D-nya lebih besar 0, maka dia pasti memiliki dua akar real yang berbeda. Kemudian, kalau dia persamaannya itu diskriminannya sama dengan 0, maka dia hanya memiliki satu akar real saja. Artinya dia akan memiliki akar kembar ya. Satu akar real juga sering disebut sebagai akar kembar ya. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai akar real. Oke. Bisa dipahami ya. Nanti kalian bisa tuliskan D lebih besar 0, maka dia memiliki dua akar. Kalau D sama dengan 0, satu akar. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memiliki ya, tidak memiliki akar real. Ya, memiliki akar real. Nah, bisa ya. D itu apa? D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya. Oke. Let we continue to the next slide. Nah, contoh. Nah, saya akan berikan contoh sebelum kita membahas ini. Nah, kita kasih contoh dulu. Contoh misalkan X kuadrat min 3X plus 6. Katakanlah seperti ini misalnya ya. Oke, let me check apakah ini memiliki satu akar atau dua akar atau bahkan tidak memiliki akar. Langkah pertama apa yang harus kalian lakukan? Langkah pertama, tentukan A. Tutup aja deh ya. Nah, biar enggak ribet ya. Juga enggak gini, enggak rusak itu. Nah, itu misalkan A-nya sama dengan berapa? 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 3, kemudian C-nya sama dengan 6. Ya. Kemudian langkah kedua, kalian tentukan D. D itu apa? B kuadrat min 4 AC. Itu ya. B-nya berapa? 3 ya. 3 kuadrat, min 3 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali 6. Makanya 9, 4 kali 1 4, 24 ya. Nah, negatif 24. Nah, ini menjadi negatif berapa? Negatif 15 ya. Coba. Ya, negatif 15. Maka D-nya ini kurang dari 0 ya. Karena D kurang dari 0, maka gimana? Persamaan ini tidaklah memiliki akar real ya. Nah, tidak memiliki ya, tidak memiliki akar real ya. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan contoh yang kedua, saya punya X kuadrat plus 3X gitu ya, plus 2 sama dengan 0. Katakanlah seperti ini. Nah, yang pertama kita tentukan apanya dulu. Langkah pertama kita tentukan A-nya berapa? A-nya sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan 3. C-nya sama dengan 2. Kemudian dari sini diperoleh D-nya sama dengan B kuadrat min 4 AC gitu ya. B kuadrat ini berapa? 3 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 2.
Nah, 9 dikurangi 8, D-nya sama dengan 1. Kalau D sama dengan 1 berarti D-nya lebih besar dari 0. Maka ini disimpulkan persamaan ini akan memiliki dua akar berbeda. Dua akar real yang berbeda. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Ada yang mau masuk lagi itu? Apa nih? Ruben. Ya. Nah, bisa dipahami sampai di sini dulu? Bagaimana? Bisa dipahami? Halo, selamat pagi nih. 9394 gimana? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nanti kalian coba ya soal yang lain ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Misalkan contoh yang selanjutnya, kalian punya x kuadrat min berapa ya? Misalkan min pakai ya min 6x plus 9 sama dengan 0 ya. Nah, maka kita pakai space ini. Jadi ini A-nya sama dengan 1. Jadi kalau tidak ada angka di sini maka dia 1 ya. B-nya sama dengan negatif 6. C-nya sama dengan 9. Maka D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4A AC. Itu ya. B kuadratnya, B-nya berapa? Min 6 kuadrat gitu ya. Min 4 kali A-nya berapa? 1. C-nya 9. Jadi ini 36 dikurangi 36 ya, sama dengan 0. Nah, kalau D sama dengan 0, maka dia hanya memiliki satu akar real, atau dia mempunyai akar kembar, dua akar real kembar. Ya, bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Saya akan lanjutkan sekarang membahas ini soal yang ini ya. Jika diketahui persamaan m kuadrat sama m min 1 x kuadrat. Nah, ini ya. Jadi di sini kita punya persamaan m min 1 x kuadrat, apa lagi itu? M min 1 x kuadrat plus 2mx mx ya. Plus 2mx ya. Plus 2mx plus m min 2 ya, sama dengan 0 ya. Itu soalnya ya. Plus 2. Plus 2. Nah, misalkan ini persamaan kuadrat kalian. Nah, misalkan diketahui ini, kemudian dia D-nya sama dengan 0. Kenapa D-nya sama dengan 0? Karena di soal sudah dikasih tahu bahwa dia mempunyai dua akar real kembar. Nah, sekarang berapakah nilai M yang memenuhi? Jika D, nah ini yang diketahui, maka M sama dengan berapa? Nah, kalian kan sudah tahu ya, D sama dengan 0. D itu apa? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kan gitu kan? B kuadrat. Nah, B kuadrat, B-nya apa yang mana? Ini adalah B, ini adalah A, ini adalah C, gitu ya. Jadi A-nya adalah M min 1, B-nya adalah 2M, C-nya adalah M plus 2 ya. Maka ini adalah 2M kuadrat min 4 kali M min 1 kali M plus 2 sama dengan 0 ya. Ini kuncinya di sini. 2M kuadrat ini sama dengan 4M kuadrat ya.
Ini kan kalikan ke sini dia. Kalian jabarkan ini. Ya. Jadinya 4 kali M kuadrat. Ini kali ini kan M kuadrat. Ini kali ini. Tambah 2M. Min M. Plus. Min ya. Min 2. Karena negatif kali positif negatif. Min 2. Sama dengan 0. Sehingga ini adalah 4M kuadrat min 4 ini M kuadrat 2M min M plus M ya. Min 2 sama dengan 0. Sehingga ini adalah 4M kuadrat min 4M kuadrat plus, nah, bukan plus, min ya. Jadi ini negatif kali positif, negatif kali positif apa? Negatif kali positif negatif ya. Negatif 4M gitu ya. Negatif kali negatif jadi positif. Nah, 8 sama dengan 0. Ini habis ya, 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat 0. Jadi ini adalah min 4M plus 8 sama dengan 0. Nah gitu ya. Sehingga ini akan menjadi berapa? 4M plus 8 min 4M plus 8 sama dengan 0. Maka ini adalah min 4M sama dengan min 8. Bawa ke sini ya. Nah ruas. Maka ini adalah M sama dengan min 8 per min 4. Berapa? M-nya sama dengan 2. Ya. Nah begini caranya. Silakan kalian pahami ya. Nanti saya akan share ini filenya ke grup kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya tidak? Pak, saya, Pak. Gimana? Siapa? Reari, Pak. Siapa? Reari. Oh ya, gimana? Apa pertanyaannya? D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C itu dari mana dapatnya, Pak? Yang ini? Yang ini maksudnya? Yang nilai D-nya. Nilai B-nya? D. Sebentar. Coba di gini ya. Ini speaker saya enggak bagus nih. Sebentar. Sebentar ya, anak ya. Speaker saya rusak nih soalnya, sebentar. Yang ini ya, yang masuk ini, yang mana? Yang mana maksudnya yang ini? Yang ini? So. Nilai D-nya itu, Pak. Coba di chat gini ya, di chat Google Meet-nya. Speaker saya bermasalah itu. Gimana pertanyaannya? Nilai D dapat dari mana? Oh, nilai D itu mana tuh PPT-nya? Nah, nilai D ini dari sini ya. Nah, ini. Nah, jadi ini sudah nilai D itu sudah didefinisikan ya. Jadi sudah bukan didefinisikan, maksudnya artinya sudah
diberikan ya nilai D itu sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Jadi kalau kalian mencari ini dengan cara kuadrat melengkapkan kuadrat sempurna, baru nanti ketemu. Jadi D itu didefinisikan sebagai B kuadrat min 4AC di suatu persamaan kuadrat ini ya. Nah sekarang ini sudah ada, emang nilai D ini seperti ini ya. Kemudian di sini kenapa D-nya sama dengan 0? Karena sudah diketahui kalau dia memiliki dua akar real kembar, maka D-nya itu sama dengan 0 pasti ya. Ini sifat-sifat yang ini, sifat-sifat. Nah, sifat yang kedua ini, yang B ini ya. Jika persamaan kuadratnya memiliki satu akar real atau dua akar kembar ya, dua akar real kembar, jadi dua akar real kembar, maka nilai D-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Dari sana. Jadi nilai D itu dapatnya dari mana? Dari sini ya. Dari pernyataan ini. Dia mempunyai dua akar real kembar ya. Jadi kalau dia memiliki dua akar real kembar, maka D-nya pasti sama dengan 0. Kalau dia memiliki dua akar real yang berbeda, maka D-nya lebih besar daripada 0. Kalau dia memiliki atau tidak memiliki akar, maka D-nya kurang dari 0. Dari sana ya Ria. Nah, kemudian ini kalau D-nya sama dengan 0, nah D itu apa rumusnya? B kuadrat min 4AC. Kalian kan sudah tahu ini A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian gitu ya. Jadi A-nya adalah M-1, B-nya adalah 2M, C-nya adalah M+2. Tinggal substitusi ke persamaan ini. Dapat dah nanti ya. Bagaimana Tiari, masih ada yang ditanyakan, mungkin yang lain? Iya, sudah Pak. Oke ya, kita lanjutkan ya, menentukan akar persamaan ya. Jadi menentukan akar persamaan kuadrat ini dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Cara yang pertama itu dengan cara memfaktorkan ya, atau dengan cara pemfaktoran. Kemudian cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Kemudian cara yang ketiga dengan rumus persamaan ya. Ini cara-cara untuk menyelesaikan atau menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi kalau kalian cari video maupun materi di YouTube maupun di Google gitu ya, banyak sekali ini bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian dengan rumus ABC atau rumus persamaan, itu banyak sekali ada. Ya, kita akan bahas satu-satu, jadi kita akan tekankan lebih banyak di sini karena ini yang penting ya, bagaimana cara mencari akar-akar sebuah persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan cara rumus ABC ya. Jadi setelah kalian tahu ketiga metode ini, silakan pilih metode yang mana paling gampang kalian gunakan gitu. Jadi namun ada beberapa persamaan nanti yang tidak bisa kita cari dengan cara memfaktorkan maupun melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, otomatis kita akan menggunakan rumus yang terakhir. Jadi ini rumus yang super power ya, rumus ABC ini. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, jadi dengan hari ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Kan tambah slide dulu. Ya. Ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Jadi, kalian di sini harus mencari nilai P dan nilai Q, di mana nilai P dan nilai Q itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya. Ya, jadi ini syaratnya. Jadi ketika P dan Q-nya itu dijumlah, hasilnya adalah B. Ketika P dan Q-nya itu dikalikan, hasilnya adalah C. Ya, simultan. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Saya akan berikan contoh langsung ya. Contoh, misalkan kalian punya persamaan x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0 ya.
Langkah pertama, the first step, you must identify the value of A, B, and C ya. Jadi kalian harus cari dulu nilai dari A, B, dan C-nya ya. Jadi tentukan nilai A-nya sama dengan berapa. Jadi koefisien A-nya ini berapa? Koefisien X kuadratnya berapa? 1 ya. Kemudian B-nya itu sama dengan 6. C-nya itu sama dengan jangan negatif 9 biar bisa dicari. Nah, 9 ya. Ini. Anggap seperti ini ya. Nah, langkah kedua ya kalikan. Nah, setelah kalian mendapat A, B, C, kalikan A dengan A dan C. Ya, jadi A dan C. A kali C sama dengan apa gitu ya. Nah, kalau ini A-nya berapa? 1 kali 9 sama dengan 9. Nah, langkah ketiga baru faktorkan ini ya. Faktorkan hasil A kali C-nya. Hasil A kali C. Jadi faktor dari 9 berapa? Faktor dari 9 plus minus 1, kemudian plus minus 9 gitu ya. Habis itu plus minus 3. Saya buat seperti inilah. Jadi faktor dari 9 itu adalah plus minus 1 dengan plus minus 9. Kemudian plus minus 3 dengan plus minus 3 ya. Ya 9 kali 9 3 kali 3 ya 9. Nah, maksudnya plus minus ini. Nah, ini kan 9. Untuk mendapatkan 9 ini kalian bisa lakukan min 3. Min 3 di sini. Maksudnya min 1 kali min 9 gitu ya. Min 1 kali min 9. Ya, min kali min jadi plus. Kemudian 1 kali 9 juga mendapatkan hasil 9. Ya. Kemudian di sini plus minus 3 artinya 3 kali 3 hasilnya 9. Negatif 3 kali negatif 3 juga hasilnya 9. Udah? Itu langkah yang ketiga. Kalian sudah mendapatkan faktor dari hasil A kali C. Kemudian langkah keempat, ya. Kemudian langkah keempat, kalian tentukan faktor tersebut jika dijumlah hasilnya B gitu ya, jika dikalikan hasilnya C. Nah, anggap aja misal gitu ya. Misal akarnya adalah P dan Q. Maka kalau P tambah Q itu hasilnya adalah B yang ini ya. Kalau P dikalikan dengan Q hasilnya adalah yang C. Yang mana mau? Yang mana mau sekarang? Nah, tentunya yang ini ya. 3 kali 3 itu hasilnya 9. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, maka P sama dengan 3, Q sama dengan 3. Itu maksudnya? Dah? Bukan P sama dengan 3, Q sama dengan 3 ya. Ya benar dah, P sama dengan 3, Q sama dengan 3. Maka ini kita tuliskan dalam bentuk X plus P. Kan begini ya faktornya. X plus Q sama dengan 0. Jadi X, P-nya berapa tadi? 3. Plus 3. X plus 3 sama dengan 0. Gitu ya. Maka akarnya adalah
Yang keenam baru tentukan akar. Jadi akarnya adalah ditentukan akar. Jadi X plus 3 yang pertama itu sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Atau X plus 3 sama dengan 0, yang ini ya. Maka X sama dengan negatif 3. Nah, maka ini dia memiliki akar kembar. Ya, ini yang disebut dengan akar kembar ya. X1 dan X2 nya sama akarnya, yaitu negatif 3. Nah, ini bisa kita katakan dia akarnya kembar atau dia hanya memiliki satu buah akar. Ya. Jadi inilah akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Ya. Ya, jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya. Langkah kedua kita kalikan A dengan C. Ya. Langkah ketiga cari faktor dari A kali C. Udah, baru tentukan yang mana yang memenuhi. Kalau dijumlahkan hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya C. Ya. Setelah itu baru masukkan ya ke persamaan akar dari metode pemfaktoran. Ya. Bagaimana bisa dipahami? Silahkan ditelaah dulu, kasih waktu 5 menit ya untuk menelaah. Silahkan yang mau bertanya boleh via chat WhatsApp atau chat di Google Meet ya. Gimana, dapat pertanyaan sampai di sini? Silahkan di chat di ininya, boleh di WA-nya, WA grupnya, boleh. Kemudian di grup di chat di Google Meet-nya juga boleh ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Contoh yang kedua. Berikan contoh yang kedua, misalkan kalian punya persamaan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Ya, harus seperti ini ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan nilai A. A sama dengan berapa? A sama dengan 1. B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan 3. C-nya sama dengan 2. Ya. Ini dulu yang pertama harus kalian tentukan. Oke. Di langkah awal. Oke. Nah. Langkah kedua, kalian kalikan A dan C. Ya, hasil kalinya adalah A kali C sama dengan berapa? A-nya 1 kali 2 itu sama dengan 2. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, tentukan faktor dari 2. Faktor dari 2 itu plus minus 1 dengan plus minus 2 ya. Nah, ini cuma 2 aja karena ini bilangan prima ya. Jadi ini artinya biar mau jadi 2 ya 1 kali
2 atau negatif 1 kali negatif 2 gitu ya. Cuma ini aja, cuma 2 aja, karena dia harus menjadi plus 2 ya. Nah, setelah kalian tahu faktornya, setelah kalian kalikan faktor ini, tentukan yang mana mau hasilnya 3 kalau dijumlahkan. Yang di atas ya. Jadi ingat cari P plus Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C ya. Kalau dikalikan dia hasilnya C. Nah, ini kalau dikalikan juga hasilnya juga C ini kan. Min 1 kali min 2 ya juga 2. Cuma kalau ini dijumlahkan, coba jumlahkan min 1 tambah min 2 ini hasilnya berapa? Min 3 kan? Mau enggak ini B? Tidak. Maka ini tidak menjadi faktornya. Ya. Jadi ini kalau dijumlahkan 1 tambah 2 hasilnya adalah pasti 3. Maka P-nya adalah 1, Q-nya adalah 2. Nah, gitu ya. Setelah itu kalian bentuk ke dalam X plus P. Ini langkah keempat ya. X plus Q sama dengan 0. Maka ini X plus 1, X plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Maka ini adalah faktor ya, atau bentuk perkalian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, baru sekarang tentukan akar. Jadi akar-akarnya adalah X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0 ya. X plus 1 sama dengan 0 itu berarti X sama dengan min 1. Ini sama dengan X sama min 2. Ini pindah bawah ke sini ya. Ini pindah bawah ke sini. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min 1 atau X2 sama dengan min 2. Inilah akar-akar persamaannya ya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kalau bisa saya kasih contoh yang lain lagi. Ya. Jadi kalian coba di rumah ya. Yang pertama kalian tentukan A, B, C, kemudian kalikan A dengan C. Mungkin ini Pak Agus Juni ngajar kelas 9 enggak? Nah, Wirse. Oh, sama kita. Kita mungkin bisa join ini untuk teks procedure ada di kelas berapa? Oh, mungkin bisa join matematika dengan bahasa Inggris ini nanti bahasa Inggrisnya pakai teks procedure, kita pakai matematikanya. Jadi kan teks procedure itu kan ada step-stepnya kan. Jadi yang pertama mesti kalian harus gunakan ini, lakukan ini ya. Ya, jadi yang pertama kalian harus tentukan determine the value of A, B, and C. Ya, jadi kalian tentukan dulu nilai A, B, dan C, kemudian kalikan nilai A dan C. Setelah itu cari faktor dari hasil perkaliannya itu. Ya, setelah kalian mencari faktornya, baru kalian tentukan akar-akar dari persamaannya. Ini gampang nih. Tapi tidak semua persamaan kuadrat bisa kalian pecahkan dengan ini ya. Jadi ini yang bisa dicari seperti ini aja gitu. Itu yang tidak bisa dicari dengan cara pemfaktoran ini, kalian gunakan cara dengan menggunakan rumus ABC tadi yang ketiga atau rumus persamaan. Gitu ya. Oke, I will give you one more ya. Saya akan berikan kamu satu lagi contoh ya. Nah, contohnya, misalkan kalian punya persamaan 2x kuadrat gitu ya. 2x kuadrat. Coba. 2x kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 3x coba
Nah, coba misalkan ini 2x kuadrat plus 5x plus 2 sama dengan 0 ya. Misalkan contohnya ini. Nah, jadi langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama kita menentukan A, B, C ya. Nilai A itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 2 ya. Jadi kalau di sini negatif ya negatif 2 di sini C-nya ya. Oke, kemudian kalikan langkah kedua. Langkah kedua A kali C itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. Nah, langkah ketiga cari faktor dari 4. Kuda. Kita. Oh iya. Gimana maksudnya? Di mana beli sama Oh, online. Oh. Tutup ya. Ya. Online kan ya. Saya nggak punya Shopee sini. Ya, nanti coba saya gini. Ya, Di Shopee kan pakai Shopee ya? Ya. Udah, nggak ada Shopee saya. Lazada kok ada. Nanti Sini Luna Maya ada. ya sip. Nanti tak kabar ya Pak Romna. Oke, cari faktor dari 4, kemudian kalian tentukan faktor dari 4. Tadi itu 4 itu memiliki faktor plus minus 1 dengan plus minus 4, plus minus 2 dengan plus minus 2. Nah, itu ya. Jadi nanti ini menjadi biar mau jadi 4, jadi 1 kali 4 atau min 1 kali min 4 ya. Ini min 2 kali min 2 atau 2 kali 2 ya. Nah, sekarang tugas kalian yang mana mau menjadi 5 kalau dijumlahkan. Pastilah yang ini ya. Ya, pastilah yang ini. Sehingga nilai P adalah 1, Q-nya adalah 4 ya. Itu maksudnya? Oke. Setelah dapat nilai P sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 4, maka kalian bentuk ke dalam. Nah, tadi ini kan A-nya adalah 2 ya. Maka kalian bentuk 2x plus 1, 2x plus 4 sama dengan 0 ya. Ya, kalau tadi x ya x, kalau sekarang 2x ya 2x di sini ya. Nah, cuma ini kan bisa disederhanakan ya. Bisa dibagi 2 keduanya ya. Jadi ini menjadi 2x plus 1, ini x plus 2 sama dengan 0 ya. Ini langkah keempat. Langkah kelima, kalian tentukan akarnya, akar persamaan. Nah, jadi ini menjadi 2x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Jadi ini menjadi 2x sama dengan min 1, maka x sama dengan min setengah gitu ya. Atau x sama dengan min 2. Jadi di akar-akarnya, akar-akar PK tersebut adalah x1 sama dengan negatif setengah atau x2 sama dengan min 2. Jadi inilah akar-akar dari persamaan kuadrat yang kalian miliki sekarang ya. Kalian silahkan tes saja, substitusi aja ini ke sini, ke persamaan ini, pasti dia nanti akan bernilai benar ya. Kalau misalkan salah perhitungannya, nanti dia akan bernilai salah di sini ya, kalau kalian substitusi ya. Nah, itu ya, silahkan ditelaah dulu. Jadi ini adalah metode yang pertama untuk menentukan akar dengan cara pemfaktoran. Jadi
Mungkin ini berbeda dengan kalau kalian memiliki A dengan 1 ya. Kalau A dengan 1 tidak perlu dibagi dengan A-nya ini lagi. Tidak perlu disederhanakan lagi karena dia sudah pembaginya 1 gitu loh. Udah semua jadi X gitu. Ini sudah X, ini X gitu kalau dia A-nya 1. Tapi kalau A-nya 2 nanti begini, 2. Jadi biar sederhana salah satunya, kalian harus ini kan 2X plus 4. Ini kan bisa disederhanakan menjadi X plus 2 kan? Nah, kita bagi dengan 2 gitu. Bagi dengan A-nya ini lagi. Ya. Ya. Jadi ini kalau dibilang tuh seperti ini nanti AX plus B AX plus Q per A gitu ya, dengan nol ya. Bagaimana, bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan dulu? Bagaimana? Kok nggak ada yang berbicara ini, gimana ini? Halo, ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Apakah kalian masih mencermati? Tidak, Pak. Oke ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi nanti saya akan berikan soal di psikologi. Silakan kalian soal latihan seperti ini nanti coba kalian kerjakan soalnya. Kemudian silakan dijawab. Saya tunggu jawabannya sampai hari Rabu minggu depan ya, hari Rabu minggu depan. Ya. Oke, saya akhiri ya ini ya. Saya tutup dulu presentasinya. Nanti saya akan share ini ke grup ke psikologinya, silakan di-download ya. Nanti bisa kalian download ini materinya atau presentasinya bisa kalian pelajari ya. Oke. Stop sharing. Oke. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Sudah, coba deh diaktifin sebentar aja ini kamera kalian. Tidak, Pak. Biar gini nih. Ayo coba diaktifin dulu. Pak, sebentar, Pak. Lihat Mau ini. nanya. Nah, coba. Ini nih. Nih, yuk. Nih. Terus. Ya. Nah ya, siap ya kalian belajar selanjutnya ya. Silakan diikuti setiap cara memfaktorkan rumus ABC ya. Yang tadi itu cara pemfaktoran ya. Nanti rumus ABC-nya di pertemuan selanjutnya ya. Rumus ABC-nya kita khusus berikan rumus nanti ya. Jadi ada rumusnya tersendiri itu rumus ABC. Bukan cara pemfaktoran. Jadi pemfaktoran sama melengkapkan kuadrat sempurna nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang atau hari ini kita cukup sampai pemfaktoran saja dulu ya. Oke, wah nih sehat selalu ya anak-anak semua. Silahkan boleh ditutup atau di leave gininya. Ya, saya sudah lihat wajah kalian di long time no see. Saya berharap kita bisa berjumpa ya lebih cepat gitu ya dari yang diperkirakan ya. Semoga kalian bisa sekolah secepatnya dan kondisi bisa berangsur lebih baik ya. Silakan diakhiri atau yang mau leave silakan di leave. Jadi sampai jumpa minggu depan ya. Selamat pagi.